Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, ngomong-ngomong kemarin lu ikut perlombaan esai bukan sih? Iya, emang kenapa? Emang esai itu apa? Serius lu gak tahu esai? Ya, gua nggak tahu nih. Nah, kalau gitu coba deh lihat video pembahasannya. Kritik dan esai adalah dua jenis teks yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan argumen ataupun pendapat. Namun dalam penulisannya, kedua teks ini harus dilakukan analisis terlebih dahulu agar dapat lebih dipercaya. Dan juga kedua teks ini sangat menarik untuk dipelajari karena dapat menambah wawasan kita serta dapat berpikir kritis dalam menilai karya orang lain. Lalu apa sih arti dari kritik dan esai itu sendiri? Kritik merupakan sebuah ungkapan kesalahan pada suatu karya orang. Nah, sedangkan esai tersendiri ialah merupakan sebuah karangan prosa yang membahas suatu permasalahan subjektif dan ditulis berdasarkan pandangan penulis. Nah, apa sih struktur itu? Lalu, dalam kritik dan esai ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, ada argumentasi atau pendapat yang logis dengan subjektif. Yang ketiga, ada literasi atau ringkasan kembali hal-hal yang sudah disampaikan. Lalu, apa sih ciri-ciri dari kritik dan esai itu? Ciri-ciri kritik dan esai sebuah hasil karya sastra. Ciri-ciri kritik yaitu memberikan pendapat terhadap hasil karya, memberikan pertimbangan baik atau buruk, kelebihan atau kekurangan sebuah hasil karya, pertimbangan bersifat objektif, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah hasil karya sastra, memberikan alternatif perbaikan dan penyempurnaan, tidak berprasangka, tidak terpengaruh siapa penulisnya. Yang kedua yaitu ciri-ciri esai. Yang pertama, bersifat prosa, singkat, dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan penulisan, memiliki gaya pembeda pribadi atau bersifat personal. Prinsip penulisan kritik dan esai. Pokok persoalan yang dibahas harus layak untuk diulas. Hasil ulasannya pun harus diberikan keterangan atau memperlihatkan sebab musabab yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang nyata. Nah, unsur kebahasaan kritik dan esai yaitu menggunakan pernyataan persuasif, ungkapan yang mengomentari, istilah teknis, kata kerja mental, dan pernyataan berupa fakta yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana sih cara menyusun kritik dan esai? Dalam menyusun kritik dan esai, ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus atau penulis kritik. Yang pertama, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Yang kedua, kritikus harus membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Yang ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data yang logis. Yang keempat, kritik tidak hanya berupa kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihan. Yang kelima, jika diperlukan, kritikus harus menggunakan kalimat yang logis untuk mendukung penilaian. Jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. Yang pertama, ada kritik induktif, yaitu kritik yang memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya. Yang kedua, ada kritik judisial, yaitu kritik yang menganalisis, menerangkan efek-efek karya berdasarkan permasalahannya, organisasi, teknik, serta gaya kepenulisannya. Kritik ini mengenai tentang kehebatan dan kebiasaan. Yang ketiga itu ada kritik impresionik, yaitu kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus bagi karya tersebut. Nah, jadi gitu Fis, penjelasan tentang esai dan kritik memiliki 3 struktur, terus bagaimana cara menyusunnya. Udah paham belum? Oh, ya. Iya, paham. Enggak. No.